lain ya, Zoom yang lain ya juga ya. Oke. Sambil menunggu, kita ada narasumber yang kedua juga, ada Mbak Rina. Halo, selamat siang Mbak Rina. Oh, masih ya. Siang Mbak. Halo, selamat siang. Ya, sehat Mbak Rina. Alhamdulillah. Oke, ini di rumah ya Mbak? Oh, dari rumah. Oke. Kita akan mulai. Tadi terima kasih teman Visa sudah membantu untuk membuka acara pada siang hari ini. Sambil menunggu partisipan yang lain untuk bergabung, saya akan mempersilahkan teman-teman untuk berkenalan. Bisa dituliskan nama, asal organisasi, dan kota teman-teman di grup chat. Kemudian nanti apabila ada pertanyaan yang ingin disampaikan, teman-teman bisa menuliskan pertanyaan tersebut di grup chat. Nah, saya akan memulai sesi pada siang hari ini. Dokter Sinta, sebelumnya masih putus-putus dok suara saya? Enggak, Mbak, udah. Oke. Sip. Nah, pada siang hari ini kita akan diskusi, mungkin agak temanya berat gitu ya, tapi kita santai aja. Kita akan ngomongin soal manajemen stres dan mencegah kepanikan pada situasi pandemi COVID-19. Ini merupakan sesi diskusi Unala Talk yang ke-6 dalam kita menggagas kegiatan Unala Talk melalui Zoom ini hampir 1 minggu lebih gitu. Dan kemarin kita juga banyak tema-tema yang sudah kita bahas, ada dari kekerasan terhadap perempuan, kemudian bersama BKKBN juga ngomongin soal tren nikah muda, dan juga kita ada program-program lainnya seperti live Instagram. Nah, saya akan membacakan alur dari sesi kita pada siang hari ini. Teman-teman silahkan untuk tadi sudah saya persilahkan untuk memperkenalkan diri. Kemudian juga nanti akan diawali oleh paparan dari Dr. Diah Ayu yang akan share gitu, mungkin terupdate, mungkin ada informasi atau mungkin informasi yang mungkin selama ini sering dianggap mitos atau juga mana yang mitos, mana yang fakta gitu soal pencegahan COVID atau informasi-informasi tentang penyebaran virus COVID. Nanti Mbak Rina Widarsi, seorang konselor yang juga sudah sering gitu diundang oleh Unala, akan sharing soal agar nggak panik. Mungkin udah lama gitu ya, tetapi teman-teman saya rasa dengan adanya kerja dari rumah atau belajar dari rumah ini, saya yakin, atau bukan saya yakin, tapi seringkali kita diskusi melalui WhatsApp grup teman-teman, itu banyak yang mengeluhkan mulai bosan, masih khawatir, masih panik, gitu. Jadi gimana sih mengelola stres selama teman-teman di rumah. Gitu. Kemudian nanti ada sesi tanya-jawab, dan juga ada kesimpulan dari narasumber. Nah, saya akan bacakan tata tertib yang perlu diperhatikan. Pastikan teman-teman audio terhubung dengan baik dan terdengar jelas. Apabila perlu menggunakan headset. Jadi nanti misalkan meskipun selama sesi berlangsung mikrofon dimatikan atau di mute, tapi nanti apabila ada pertanyaan dari narasumber itu atau nanti ada sesi tertentu, nanti kita instruksikan untuk menyalakan mikrofon. Bagi penanya, nanti pertanyaan boleh ditulis di chat, nanti akan saya bacakan, dan dimohon untuk tidak menyampaikan komentar yang mengandung sara, provokatif, berkata kasar, menyebutkan merek dagang, dan menjelekkan pihak-pihak tertentu. Peserta diharapkan menjunjung nilai-nilai keberagaman dan menghargai pendapat atau pandangan peserta lain. Gitu. Buat teman-teman, nanti juga yang lain, boleh link Zoom ini di-share ke teman-temannya yang belum daftar atau belum registrasi, tapi nanti bisa registrasi belakangan agar pencatatan seperti data teman-teman gitu untuk bahwa telah bergabung itu tetap agar
catat gitu. Jadi nanti boleh di-share link Zoom, tapi nanti boleh registrasi setelahnya. Gitu. Kemudian untuk selanjutnya saya akan persilahkan mungkin, oh ya saya akan memperkenalkan dulu nih kalau buat teman-teman yang belum, mungkin beberapa sudah familiar, tapi atau juga yang baru bertemu secara virtual dengan narasumber-narasumber kita. Ada Dr. Diah Ayu Sinta Lesmanawati, ini salah seorang dokter mitra Unala. Jadi Unala ini kami bermitra dengan 47 dokter dan bidan praktik swasta, 4 diantaranya melayani melalui online. Nah, Dr. Diah Ayu Sinta ini salah satu mitra dokter yang membuka praktik pribadi di Yogyakarta, khususnya di Jalan Purbaya nomor 22 Kota Gede. Ini jam layanannya selama puasa atau selama COVID sama, Dok? Kalau layanan kami sekarang kan karena base-nya sebagian besar online, jadi sebetulnya bisa kapan aja sih, Mbak? Tergantung perjanjian ya. Nanti bisa menghubungi di layanan Unala juga di 0811 2555 390 untuk membuat janji dengan Dr. Diah Ayu Sinta. Untuk selanjutnya saya akan menyerahkan waktu kepada narasumber, mungkin 10-15 menit untuk menyampaikan paparan gitu terkait oleh Dr. Sinta terkait mungkin ada informasi terkini atau beberapa hal yang mungkin perlu diklarifikasi terkait mitos-mitos penyebaran virus COVID dan pencegahannya. Jadi teman-teman juga agar tetap aware meskipun sekarang jalanan mulai rame gitu, tapi juga aktivitas belajar atau aktivitas bekerja tetap masih di rumah. Apa sih yang harus dilakukan agar kita tetap punya sistem imun yang bagus. Gitu. Untuk Dr. Sinta, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih Mbak Tantri. Bentar ya, ini saya mau buka dulu. Oke, selamat siang menjelang sore ya, ini buat teman-teman semuanya, buat teman-teman dari Unala, juga teman-teman remaja semua yang udah gabung sama kita di sini. Ya, jadi saya dikasih kesempatan sedikit ini sama Mbak Tantri untuk menyampaikan tentang apa ya, secara overview aja tentang COVID-19 ya dari sisi medis, dan itu nanti mungkin akan dikaitkan dengan hal-hal yang belakangan ini memang sedang sangat mengkhawatirkan sekali dan membuat teman-teman mungkin jadi akan merubah kebiasaan teman-teman sehari-hari dan akhirnya nanti timbul perasaan cemas, khawatir dan sebagainya gitu kan ya. Tapi itu nanti mungkin di belakang kita bahas lebih lanjut. Kita langsung aja. Jadi apa sih yang perlu kita tahu tentang COVID-19 itu? Ya, jadi nah, kalau teman-teman suka baca gitu atau suka dengar gitu ya di sekitar kita, itu ada yang disebut SARS-CoV-2 dan COVID-19. Sebetulnya perbedaannya apa sih antara dua hal ini? Pernah ada yang dengar nggak apa perbedaannya? Jadi sebetulnya dua hal itu merupakan hal yang sama tapi berbeda ya. Jadi ketika kita berbicara tentang SARS-CoV-2 itu kita bicara tentang virusnya. Jadi virus coronavirus itu sendiri kan sebetulnya bukan suatu virus baru ya, itu virus yang sudah ada dari dulu, sudah ada sejak dulu, dan itu sebetulnya ada virus-virus yang virus normal dalam kehidupan kita sehari-hari gitu. Jadi coronavirus itu sendiri di sekitar kita sebenarnya sudah banyak, dan itu seperti yang mungkin sering diceritakan bahwa itu yang pertama kali terjadi itu berasal dari pasar hewan gitu. Itu memang ya itu make sense karena memang si corona itu sendiri banyak terjadi atau banyak menginfeksi hewan-hewan. Jadi ada hewan-hewan mamalia terutama seperti kucing, anjing, terus kelelawar seperti itu. Nah, untuk jenis virus-virus corona tertentu itu bisa kita sebutnya spill over ya. Jadi bisa menular ke manusia. Salah tiganya yang kita sudah tahu itu SARS yang dulu
nggak tahu ya teman-teman remaja di sini waktu itu mungkin masih entah baru lahir, entah masih balita atau bayi, yaitu ada dulu ada wabah SARS yang terjadi di Cina juga, Cina Hong Kong. Kemudian yang belum lama ini terjadi juga wabah MERS coronavirus itu yang terjadi di Jazirah Arab, dan yang terjadi terakhir ini adalah COVID-19. Jadi ketika kita bicara tentang COVID-19 itu adalah penyakitnya, dan SARS coronavirus 2 itu adalah virusnya. Oke, lanjut aja. Nah, ini untuk wabah COVID-19 itu sendiri mungkin teman-teman itu sudah familiar ya, sejak pertama kali ini kan jadi trending topik yang luar biasa ya dalam waktu 3 bulan terakhir ini. Nah, jadi untuk wabah COVID-19 itu sendiri yang pertama kali indeks case-nya itu atau kasus yang pertama kali ditemukan itu ada di berasal dari provinsi Hubei, yaitu di kota Wuhan, Tiongkok. Di mana waktu itu pertama kali ditemukan mereka masih menyebutnya adalah pneumonia Wuhan. Nah, sampai saat ini, yaitu tanggal 5 Mei 2020, sudah 212 negara dan teritori yang sudah melaporkan kasus COVID-19, itu termasuk Indonesia. Oleh karena itu, untuk outbreak ini sendiri disebut kemudian oleh WHO disebut sebagai pandemi, yaitu sebuah wabah atau outbreak yang penyebarannya itu luas sekali, hampir mungkin seluruh dunia itu sudah ada atau sudah tertular oleh si COVID-19 ini. Nah, lalu apa sih sebetulnya tanda dan gejala dari COVID-19? Mungkin sebetulnya teman-teman sudah banyak dengar juga ya bahwa biasanya sih yang muncul itu adalah gangguan pernafasan gitu ya. Jadi ada batuk, ada sesak nafas yang juga disertai demam gitu. Nah, memang dulu di awal-awal itu tanda dan gejalanya itu sangat spesifik ya di gejala pernafasan, dan sesak nafasnya itu range-nya dari mulai yang sesak nafas ringan sampai yang sesak nafas berat yang pada akhirnya nanti akan menjadi fatal gitu ya. Nah, namun sekarang hari-hari belakangan ini ternyata tanda dan gejala dari COVID itu tidak spesifik pada tanda gejala saluran pernafasan itu sendiri, karena ternyata ada banyak gejala-gejala dan tanda-tanda lain yang merupakan sebuah tanda dari COVID positif. Apa aja itu? Sebagai contoh adalah tanda-tanda dan gejala di saluran pencernaan. Yang sering ditemukan adalah diare tiba-tiba dan cukup parah. Kemudian juga ada gejala-gejala yang ditunjukkan itu di kulit. Jadi ada ruam-ruam kulit yang akut ya, yang ada juga gejala yang ditemukan itu di mata. Jadi seperti orang sakit konjungtivitis, atau kita kalau bahasa orang Jawa kita sebutnya belean ya. Nah, orang dengan sakit belean itu ternyata itu juga merupakan sebuah gejala dari COVID itu sendiri. Ya walaupun kita nggak bisa bilang, oh jadi kalau orang belean itu COVID gitu, atau orang diare itu pasti COVID, belum, tidak bisa dikatakan seperti itu. Tapi ada tanda dan gejala COVID itu yang itu tadi, gambaran-gambaran yang tadi saya ceritakan. Dan yang lebih mengkhawatirkan lagi adalah ternyata positif COVID pun tidak perlu ada tanda dan gejala itu. Banyak orang-orang yang tanpa gejala apa-apa tapi sebetulnya memiliki virus dalam tubuhnya. Nah, tadi ketika misalnya seseorang itu terinfeksi, biasanya yang memiliki tanda dan gejala itu dia akan muncul dari hari kedua sampai hari ke-14 setelah terpapar. Kenapa ya kok bisa beda ya? Itu tergantung sama bagaimana penetrasi virus itu melawan sistem kekebalan tubuh kita. Itu akan mempengaruhi berapa lama sih kita bisa muncul gejala itu. Nah, itulah yang kita sebut sebagai suatu periode atau masa inkubasi. Kalau menurut penelitian yang dilakukan kemarin di Cina ya, kasus-kasus Cina itu sebetulnya rata-rata itu masa inkubasi 7 hari. Kan biasanya dalam kasus outbreak kita akan membuat bahwa untuk mencegah percepatan penyebaran itu kita akan kalikan 2, yaitu 7 kali 2 14, sehingga sekarang yang dipakai untuk standarnya adalah 14 hari. Nah,
ketika seseorang mengalami tanda gejala seperti yang tadi kita bahas bersama, kemudian juga ada riwayat kontak dengan pasien positif COVID, atau kalau sekarang saya bilang nggak cuma positif COVID ya, ketika ada PDP COVID atau pulang dari zona merah yang kalau misalnya kami ya juga, jadi orang-orang yang pulang dari Jogja misalnya seperti itu harus segera memesan diri ke fasilitas kesehatan terdekat. Jadi sebisa mungkin kita roll out atau sebisa mungkin kita memastikan bahwa kita tidak kenapa-napa gitu, sehingga kita aman untuk orang-orang sekitar kita dan juga mungkin kita aman juga untuk diri kita sendiri. Nah, ini mungkin juga teman-teman sudah banyak tahu ya bagaimana sih COVID itu menyebar. Gitu. Jadi ketika seseorang ya yang memiliki virus di dalam tubuhnya itu kemudian batuk atau bersin, nah dari batuk dan bersinnya itu ada cairan infeksius, yaitu cairan yang berisi virus yang kemudian bisa menyebar ke sekitar. Dan itu bukan yang kita cuma membuka mulut aja keluar gitu ya, kayak misalnya kalau dia itu airborne, enggak, cuman dia akan biasanya akan kalau kita yang seorang penderita itu tidak menggunakan masker, itu cairan itu akan jatuh menempel pada permukaan itu, dia akan bertahan cukup lama sehingga ketika ada yang menyentuh permukaan itu kemudian menyentuh bagian-bagian lubang tubuh kita seperti mata, hidung, mulut, itu akan mudah sekali untuk menular. Dan berkontak dengan orang COVID-19 dalam jarak kurang dari 1 meter dan ditambah lagi tidak ada perlindungan masker, itu akan mudah sekali terkena percikannya itu atau terjadi penularan. Karena memang droplet itu dia sebetulnya kalau yang sekarang penelitian terakhir itu adalah 3 meter ya jaraknya dia bisa lepas. Jadi misalnya kita ngobrol misalnya saya ngobrol Mbak Tamrin ya, Mbak, kita jaraknya cuma 1 meter, itu apa yang saya keluarkan dari mulut saya itu pasti nempel di salah satu bagian tubuhnya dia gitu. Kita nggak pernah sadari selama ini. Oke, nah terus ini selanjutnya adalah sebentar ya, ada interupsi sebentar. Boleh. Oke, sorry, tadi ada interupsi sebentar. Nah, sekarang kan sekitar kita ini banyak sekali ya kasus yang terdeteksi. Ada beberapa hampir 10, sudah lebih dari 10.000 ya. Perlu nggak kita tuh panik karena sudah banyak nih, mungkin di sekitar kita atau misalnya di kampung kita udah ada yang kena, tetangga kita, teman kita, perlu nggak kita panik? Jawabannya adalah enggak. Karena sebetulnya apa sih? Sebenarnya COVID-19 itu seperti pada umumnya penyakit virus, itu dia bisa sembuh sendiri. Dia juga bisa dicegah, dan dibandingkan dengan coronavirus sebelumnya, dia itu memiliki fatalitas yang lebih rendah. Jadi kalau di dunia nih ya, di dunia itu 8 dari 10 orang yang terinfeksi itu tidak berujung fatal ya. Jadi hanya 2 dari 10 itu yang akan menuju ke fatality atau kematian. Dan biasanya orang-orang yang tingkat fatalitasnya tinggi itu, ini lagi-lagi saya bicara dunia ya, bukan Indonesia, karena di Indonesia ada sedikit perbedaan. Nanti yang kita ceritakan nanti, fatalitasnya itu yang tertinggi adalah pada orang-orang tua dan orang-orang dengan penyakit penyerta. Karena ini sangat berpengaruh dengan sistem imun yang mereka miliki. Dan dengan gaya hidup kita yang bersih dan sehat, kita nggak perlu khawatir keluar penyakit ini. Jadi untuk supaya kita tidak panik, apa sih yang harus kita lakukan gitu? Ini secara umum itu kita harus mengaplikasikan gaya hidup yang bersih dan sehat. Jadi dengan kita hidup bersih dan sehat, insya Allah daya tahan tubuh kita baik dan itu akan melindungi kita dari serangan coronavirus ini. Kemudian yang kedua, kurangi beraktivitas di keramaian. Seperti tadi kita sudah bahas ya bahwa dia menular lewat droplet, yang mana droplet itu bisa menempel di sekitar kita. Jadi bayangkan ketika kita itu berada di sebuah tempat yang ramai, ada satu orang di situ yang terkena, itu akan berapa banyak lagi sih orang yang terkena dan berapa banyak lagi akan penularan selanjutnya seperti itu. Jadi yang harus kita lakukan adalah kurangi beraktivitas di keramaian.
Kemudian juga secara aktif melakukan upaya pencegahan penyakit ini, seperti itu mencuci tangan, ya, mencuci tangan dengan benar. Bisa dua cara. Sebenarnya cara yang paling baik adalah menggunakan sabun dan air mengalir, karena virus ini mempunyai envelope ya, atau amplop atau kapsul yang bisa mati dengan sabun. Tapi apabila sulit untuk menemukan sabun, bisa menggunakan cairan berbasis alkohol atau hand sanitizer yang juga dia akan ampuh untuk mengurangi mengurangi kumannya itu sendiri. Dan selanjutnya adalah gunakan masker apabila berkegiatan di rumah, baik kamu itu dalam kondisi sakit atau tidak sakit, sekarang tetap gunakan masker, itu akan lebih baik. Oke, ini untuk tindakan pencegahan yang kita bagi di beberapa setting. Yang pertama adalah di rumah. Apa sih yang harus kita lakukan di rumah untuk melakukan pencegahan? Yang pertama, kita keluarga harus mempersiapkan diri dari kemungkinan persebaran yang ada di komunitas. Jadi misalnya kok ada tetangga yang habis pulang dari zona merah, atau misalnya kok ada saudaranya keluarga satu RT di rumah sakit dan sesak nafas, itu kita harus mempersiapkan diri untuk komunitas. Kemudian itu tadi kembali mencuci tangan, budayakan mencuci tangan. Jadi usahakan itu menjadi habit. Jadi kita mencuci tangan itu sudah menjadi habit otomatis gitu. Dan masker ketika keluar rumah. Serta yang jangan kita lupa adalah membersihkan perkakas di rumah dengan disinfektan, terutama yang sering disentuh, seperti misalnya yang berpintu, meja, atau misalnya alat-alat masak, seperti itu. Nah, untuk di rumah ini yang harus kita lindungi utama itu siapa sih? Mereka-mereka yang resikonya lebih tinggi. Yaitu siapa saja? Satu, orang-orang lansia ya. Kemudian orang-orang dengan penyakit penyerta seperti yang tadi kita sebutkan di atas. Dan istimewa untuk Indonesia, itu bayi dan anak-anak ternyata juga mempunyai proporsi yang tinggi. Dan di Indonesia, bayi dan anak-anak bisa fatal. Kemudian juga ibu hamil, itu juga cukup beresiko di sini di Indonesia. Karena beberapa kasus populasi ibu hamil, bayi, dan anak-anak. Kemudian di komunitas, apa sih pencegahan yang bisa kita lakukan? Yaitu kita usahakan kita berbagi informasi dengan tetangga dan komunitas sekitar tentang COVID ini sendiri, tentang kemudian sekitar kita, dan persiapan rencana kedaruratan dengan komunitas apabila terjadi suatu outbreak itu di lingkungan. Sebagai contoh nih, ini di kampung sawah ya, sudah menyiapkan contohnya itu melakukan lockdown wilayah dan sebagainya, walaupun nanti mungkin bisa kita diskusikan lebih lanjut lockdown wilayah perlu atau tidak sih. Kemudian di sekolah, mungkin kalau di sekolah ini karena sekarang kita kebanyakan school from home ya, jadi bukan secara fisikal di sekolah, tapi bahwasanya sebetulnya sekolah itu sendiri harus mempunyai strategi dan protokol ya untuk COVID ini sendiri, karena mungkin walaupun besok ini penyakit ini sudah turun, sebelum kita benar-benar bisa temukan vaksin ataupun obat definitifnya, itu kita tetap akan harus sangat berhati-hati gitu. Jadi kalau WHO bilang, kita bilangnya gini, kita tidak bisa kita kembali kepada normal, tapi kita bisa kembali kepada kehidupan normal yang baru. Nah, kehidupan normal yang baru ini yang juga salah satu komponennya adalah kehidupan di sekolah. Kemudian sekolah juga perlu ada sebuah strategi ya yang melengkapi tindakan pencegahan untuk siswa dan pegawai gitu ya. Ini yang mungkin kalau kita berada di sekolah, mungkin juga menyediakan fasilitas untuk mencuci tangan. Itu tadi the new normal itu tadi. Nah, yang perlu juga mungkin teman-teman remaja ya bisa berikan masukan kepada sekolah itu, sebisa mungkin itu di sekolah itu ada sistem dan tim yang bisa mengamati informasi perkembangan yang ada secara periodik. Jadi ini tadi bisa meluruskan informasi yang benar atau tidak benar. Jadi bisa mengurangi kekhawatiran di komunitas sekolah tanpa mengurangi transparansi ya. Jadi kan bagaimana kita tetap bisa transparan tapi dengan informasi yang sesuai. Kemudian itu tadi untuk menyebarkan informasi itu mungkin kita perlu sebuah kanal komunikasi bersama ya antara siswa, pegawai, dan pihak sekolah. Oke,
kalau misalnya teman-teman mau mencari tahu tentang sumber terpercaya mengenai perkembangan COVID-19 di Indonesia, teman-teman bisa merujuk di tiga website ini. Ada Infeksi Emerging, itu yang khusus milik Kemenkes, kemudian www.who.International Drug Situation Report, itu yang dia perkembangan hari-hari setiap harinya yang ada di dunia. Dan kemudian yang terakhir itu adalah Cybermap ArcGIS, itu ada memperlihatkan mappingnya atau kondisi gambarannya yang ada di dunia. Ya mungkin itu dari saya, Mbak Tantri. Mungkin sekian dulu, nanti kita tunggu diskusinya itu nanti. Oke, terima kasih kepada Dr. Sinta. Saya coba mencatat beberapa hal. Ternyata mungkin tren atau kekhasan kasus penyebaran COVID ini di Indonesia, khusus untuk kelompok bayi dan anak-anak, ini juga muncul gitu ya. Selain tentunya di kelompok usia lansia, itu juga ada bayi dan anak-anak, juga ibu hamil. Kemudian di beberapa negara, kalau tadi kaitannya di sekolah tuh kita mungkin masih menerapkan sekolah dari rumah begitu ya. Tapi kemarin kita sempat baca itu di beberapa negara tuh sudah mulai membuka beberapa sekolah meskipun tidak serempak gitu ya, tapi beberapa. Nah, ini juga kiranya kalau kita mau kembali lagi bisa juga belajar banyak gitu dari negara-negara lain untuk membuka sekolah lagi. Nah, teman-teman yang pengen nanya bisa ditulis di grup chat. Sebelum ke Mbak Rina, mungkin saya ada satu pertanyaan, dokter. Jadi kalau kita kalau kemarin itu kan mungkin wacana vaksin gitu ya, ada wacana vaksin, tetapi sebetulnya obat-obatan pun saya dengar juga belum ada gitu ya, nanti mohon dikoreksi. Tapi untuk seseorang kemudian dari positif kemudian dinyatakan sembuh, itu kalau kita kan taunya ya pakai obat gitu ya, tapi kalau di orang dengan COVID ini sebetulnya sampai dia dinyatakan sembuh tuh karena apa sih, Dok? Apa karena cukup dengan pola hidupnya, mengubah pola hidup, cukup dengan isolasi, kemudian menambah imun tubuh, atau seperti apa? Karena kan kalau pemahaman orang awam gitu ya, taunya ya ada obat gitu, orang bisa benar-benar sembuh meskipun virus masih tinggal di dalam tubuh kita gitu. Jadi bagaimana sih seorang tuh bisa dinyatakan sembuh itu sebetulnya faktor apa gitu yang mempengaruhi kesembuhan? Oke, terima kasih Mbak Tantri ya. Jadi kalau sampai saat ini untuk di Indonesia sendiri protokolnya, seseorang bisa dikatakan sembuh atau negatif itu adalah ketika dia sudah dilakukan swab sebanyak 3 kali dan hasilnya berturut-turut negatif. Jadi yang tadinya positif kemudian dilakukan swab kembali, itu hasilnya menjadi negatif selama 3 kali pengambilan, itu kemudian itu yang dikatakan sembuh. Nah, kalau untuk benar seperti yang Mbak Tanti bilang bahwa sekarang itu untuk obat dan vaksin memang masih dalam tahap developing ya, karena memang masih berubah-ubah sekali gitu. Ahli sendiri juga masih belum benar-benar satu kata atau sepaham gitu untuk virus ini, karena berubah-ubah. Bahkan yang seperti misalnya kita dengar di Amerika menemukan remdesivir gitu ya untuk pengobatan definitifnya, tapi ternyata di belahan bumi lain tidak setuju, karena memang remdesivir itu untuk obat virus ya, untuk virus RNA, tapi mungkin tidak benar-benar sangat efektif untuk menyembuhkan corona. Nah, jadi kalau misalnya sekarang kita dipakai di Indonesia ini untuk sementara ya, ketika sudah tidak ditemukannya lagi virus dari hasil swab itu tadi, maka pasien tersebut kita bilang sembuh. Seperti itu. Ya walaupun kadang-kadang agak tricky-nya nih, ketika misalnya sudah dicek berapa kali, yang terakhir kok positif lagi, berarti harus diobati lagi, kemudian nanti dites lagi, seperti itu. Oke, jadi jadi meskipun sudah positif kemudian bisa sembuh, tetapi kemungkinan kambuh lagi ada ya, Dok? Besar kemungkinan atau sebetulnya faktornya kecil sih kalau sudah pernah terpapar? Kalau menurut
ini ya pengalaman di Cina ya pertama, yaitu ada beberapa orang yang dia sudah Cina dan Italia itu beberapa orang yang sudah sembuh akhirnya kembali positif kembali gitu, jadi kembali mengalami infeksi kembali. Nah memang betul itu apa namanya faktornya banyak, bahkan jadi yang faktornya itu juga masih dicari tahu apa saja sih yang membuat orang itu bisa terpapar kembali seperti itu masih dalam proses pengembangan juga. Terus yang dibilang begitu sudah kena apakah kebal, itu juga masih belum ada suatu kesepahaman gitu. Jadi memang belum bisa satu kata ya para ahli bahwa bisa kok yang sudah sudah kena itu kebal, itu belum satu kepahaman. Jadi memang untuk COVID ini masih apa ya istilahnya berubah-ubah terus setiap saat seiring dengan penelitian yang dilakukan para ahli itu. Oke, jadi sampai sekarang informasinya pun masih dalam perkembangan gitu ya. Jadi teman-teman jadi tetap jangan kemudian terlalu khawatir, tapi juga tetap waspada gitu ya, menjaga kebersihan. Kemudian untuk informasi-informasi yang valid tadi terkait COVID, Dr. Sinta sudah menyebutkan beberapa sumbernya, dan kalau di Unala sendiri, kita juga membagikan informasi-informasi terkait COVID dengan rujukan informasi WHO, kemudian Kementerian Kesehatan maupun Humas DIY, pemerintah Jogja. Oke, sudah ada satu pertanyaan yang akan mengantar kita ke narasumber yang kedua. Terima kasih dokter, nanti bisa ikut menjawab saat ada tanya jawab di sesi berikutnya. Kepada Mbak Rina Widarsih, ini sudah ada yang nanya nih, dari Riselvia Nurhayati. Bagaimana manajemen stres di saat kita harus naik angkutan umum saat berangkat kerja, saat masa pandemi seperti sekarang ini? Halo Mbak Rina, bisa dengar suara saya ya? Iya. Ini sudah sudah ada satu pertanyaan nih Mbak. Mungkin nanti bisa ikut disinggung kalau misalkan nggak semua orang gitu ya, apalagi di Jogja orang mungkin nggak banyak yang mengakses angkutan umum. Tetapi kalau seperti di kota-kota besar yang mau nggak mau kita harus naik angkot atau bis gitu. Terus gimana ya biar kita juga nggak panik? Mungkin SOP untuk nggak panik dan nggak stres gitu, karena mau nggak mau kita harus ketemu orang, belum lagi kalau nanti nggak semua orang juga menerapkan jaga jarak, protokolnya gitu. Untuk Mbak Rina, silahkan. Oh ya, saya perkenalkan dulu. Bagi teman-teman mungkin yang baru melihat atau bertemu Mbak Rina, jadi Mbak Rina Widarsih ini merupakan seorang konselor yang saat ini menempuh pendidikan magister psikologi ya Mbak ya? Ya. Masih menempuh. Selesai Mbak. Udah selesai ya Mbak? Udah. Oh iya. Terakhir kita ketemu tuh kayak masih ngomongin tesis waktu itu. Alhamdulillah ya. Ya selamat ya Mbak kalau gitu untuk gelar magisternya ini masih saya tulis. Satu psikologi. Alhamdulillah, pas banget selesai. Ini masih praktek konselor di puskesmas Mbak atau ada di sekolah juga? Iya di puskesmas, tapi sementara online ya, karena saya memang diizinkan untuk menghindari kontak dengan pasien secara langsung. Jadi sementara kalau ada yang butuh konseling, saya layani via telepon bisa, Zoom bisa gitu, atau chat WA boleh. Oke, langsung saja Mbak Rina untuk berbagi informasi kepada teman-teman remaja Unala. Waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, terima kasih Mbak Tantri. Saya langsung mulai aja ya. Baik, selamat siang teman-teman. Semoga semangat ya, yang puasa masih semangat puasanya, yang mulai mengantuk, mulai lemas. Semoga dengan kita belajar bersama bisa nggak terlalu lemas. Oke, terima kasih yang udah mengajukan pertanyaan. Memang mungkin sudah tidak terlalu kita udah nggak terlalu panik seperti pada awal seruan untuk himbauan untuk lockdown. Saya amati di Jogja sudah mulai ramai kendaraan hilir mudik gitu, mereka mulai bekerja juga, mulai
berani keluar rumah dengan menerapkan protokol. Nah, nanti untuk pertanyaan yang bagaimana dengan di angkot, mungkin saya jawab sambil saya menjelaskan. Oke. Sekarang ini kan yang masih terus dihimbau oleh pemerintah itu kan untuk social dan physical distancing ya. Kemudian di satu sisi kita itu nggak tahan banget untuk tetap berada di rumah, padahal ini sudah masuk mungkin bulan kedua, ada yang sudah mulai masuk mau bulan ketiga. Pertanyaan tiap hari itu yang saya amati di status atau obrolan dengan teman-teman, ini kapan ya berakhirnya, ini kapan ya selesainya begitu. Nah, ini nampak sekali bahwa kita sudah mulai bosan, sudah mulai lelah ya. Ketahanannya itu sudah mulai menurun untuk bersabar pada himbauan pemerintah gitu. Padahal grafik kasus itu belum menunjukkan flat gitu, masih terus naik, terus bertambah, apalagi pengetesan secara massal juga masih terus dilakukan di sebagian provinsi. Nah, kemudian sumber yang lain yang juga bikin kita mudah sekali untuk stres adalah hampir seluruh waktu kita berada di rumah. Yang tadinya kita ketemu orang tua itu cuman beberapa jam saja di sore hari dan malam hari, sekarang harus bertemu dari pagi sampai malam, bangun tidur ketemu lagi, sama saudara juga begitu, yang kemudian sudah menikah ya, tadinya ketemu suami hanya beberapa jam, sekarang selalu ketemu, selalu lihat wajahnya. Nah, ini juga menjadi sumber stresor sendiri yang tadinya ngobrolnya cuma dikit-dikit, sekarang banyak banget waktu ini mau ngobrolin apa. Kadang-kadang ini juga memicu konflik. Anak yang mungkin nggak cocok sama orang tuanya, anak yang sering merasa orang tuanya nggak paham sama dia, nggak ngerti keinginan dia. Nah, ini bisa menjadi sebuah stresor-stresor baru ketika saat ini harus belajar dari rumah, apa-apa dari rumah, nggak bisa hangout sama teman, nggak bisa ngumpul sama teman, nggak bisa curhat dengan leluasa. Karena kalau curhat by WA itu kan terbatas ya sama teman ya gitu. Nah, ini harus ketemu sama orang tua, harus ketemu sama saudara yang sebenarnya aku nggak cocok sama dia gitu. Tapi gimana lagi? Nah, terus ada hal lain yang sebetulnya ini juga membuat resiko itu lebih besar, yaitu kepribadian dan tipe penyelesaian masalah. Jadi sebelum COVID pun sebetulnya kan masalah kesehatan mental itu eh, banyak ya di Indonesia itu, banyak. Artinya gini, masyarakat itu eh, mereka datang ke rumah sakit atau layanan kesehatan itu dengan keluhan-keluhan kecemasan, keluhan, gejala-gejala kesedihan yang berlangsung lama gitu, yang mengarah ke arah depresi. Apalagi dengan adanya himbauan untuk terus berada di rumah. Nah, ini akan semakin meningkatkan resiko orang akan mengalami kecemasan atau depresi. Nah, dengan semakin banyaknya waktu bertemu keluarga, kemudian kita diminta untuk lebih banyak di rumah, nggak boleh pergi-pergi, itu membuat sebagian orang memilih untuk rebahan gitu. Kalau kemarin belum puasa sih kita bisa rebahan sambil nyemil-nyemil ya, agak seru gitu. Tapi sekarang ini kan puasa, jadi apa ya yang bisa kita lakukan gitu? Gabut banget rasanya. Terus sayangnya sebagian lagi larinya game online atau medsosan. Sehingga sebagian besar waktu kita habiskan untuk kontak dengan medsos ini, baca-baca postingan ya yang sebetulnya tidak terlalu kita butuhkan. Kemudian banyak juga berita hoax yang masuk ke kita yang itu sangat sulit kita filter, sangat sulit kita bendung. Pengennya nggak kita baca, tapi kalau sudah kebuka, sudah terlanjur, message-nya kita buka, ya mau tidak mau kan kita baca. Nah, ini akan meningkatkan resiko stres yang semakin besar.
Sedangkan menurut penelitian, itu ternyata kalau semakin banyak kita baca medsos, kita ikutin medsos, kemudian kita itu terpengaruh gitu ya secara emosi dengan apa yang terjadi dinamikanya di medsos, itu ternyata justru berkorelasi dengan depresi, kecemasan, dan stres-stres yang negatif. Jadi mungkin sekilas ya teman-teman perlu tahu juga stres itu ada dua, ada eustress dan distress. Nah, kalau eustress itu stres yang positif, misalnya nih dalam masa pandemi ini banyak banyak tugas dari sekolah ya. Terus kemudian kita kepikiran untuk wah gimana ya biar aku tetap produktif nih, harus baca jurnal berapa dalam seminggu, harus selesai berapa buku, karena tanggal sekian harus ujian dan seterusnya. Itu stres yang masih positif. Stres yang membuat kita terpacu untuk melakukan hal-hal yang positif, capaiannya ada gitu ya. Nah, tapi kalau sudah mulai stresnya itu merubah kebiasaan-kebiasaan kita, misalnya yang tadinya tidurnya teratur menjadi nggak teratur, yang tadinya berminat melakukan hal-hal yang menyenangkan menjadi males gitu ya, pengennya diem aja, nggak berminat ngapa-ngapain, tidurnya juga sering kebangun-bangun, bahkan sampai mimpi buruk. Nah, itu artinya kita sudah mengalami distress. Nah, itu yang perlu kita kurangi. Kemudian hati-hati kalau mau tidur, ini sering masih buka sosmed, masih ngikutin sosmed, entah Twitter, Facebook, atau chat, chat apa ruang-ruang chat gitu ya. Nah, itu ternyata juga akan mempengaruhi kualitas tidur kita dan psychological well-being kita gitu. Maka perlu kita kenali gejala-gejala distress. Misalnya nih, dari sisi fisik biasanya kalau saya biasanya akan terasa kalau udah kebanyakan duduk di depan laptop ngerjain sesuatu gitu, nulis atau kebanyakan baca-baca, nonton drakor misalnya ya. Nah, yang suka nonton drakor itu kalau kita udah lama nggak bergerak itu di belakang bagian punggung ini, bagian belakang itu akan terasa tegang. Nah, itu artinya kita sudah distress, mengalami distress, nyeri, tegang, atau mungkin agak-agak panas gitu ya di bagian tubuh tertentu. Nah, itu mesti kita sadari, jangan diabaikan. Mungkin awalnya ngerti, tapi karena sering diabaikan, jadi lama-lama tubuh kita juga nggak aware pada itu. Kemudian pikiran, tandanya gimana sih kalau kita sudah distress secara pikiran? Itu biasanya gejalanya adalah kita itu didominasi mikirin sesuatu hal yang itu tidak lagi relevan untuk saat ini dan di sini. Misalnya, saya mesti ngerjain artikel yang harus selesai dalam 2 jam. Satu paragraf saja artikel harus saya ketik, tapi kemudian pikiran saya masih di jam 8 tadi, padahal sekarang udah jam 2. Wah, tadi chatku kok nggak dibales, kok lama, dia kenapa ya, marah apa ya sama aku? Atau kita kepikiran berita hoax yang tadi kita terima. Katanya ada pencuri yang di-drop masuk kampung sehingga itu bikin keamanan kita otomatis terganggu misalnya. Nah, itu jadi kita pikirkan terus-menerus sampai mengganggu yang pikiran kita yang seharusnya fokus untuk nulis artikel tadi atau harus fokus membaca. Nah, banyak orang bilang jadi sulit konsentrasi. Itulah karena kita didominasi oleh memikirkan sesuatu yang sudah tidak lagi relevan untuk saat ini dan di sini dan sekarang. Maka kalau kita mau sehat, usahakan untuk fokus di saat ini dan sekarang. Kemudian perasaannya apa? Ada nggak teman-teman yang merasakan begini? Awal-awal lockdown, saya juga survival mood ya. Awal-awal melakukan isolasi mandiri, saya merasa terasing, was-was, kemudian mudah tersinggung, nggak sabaran. Nah, itu mulai menjangkit. Walaupun kita bisa ngobrol VA, tapi perasaan terasing dan terisolasi itu membuat kita menjadi sedih ya, cenderung murung gitu, banyak diam. Nah, perilakunya itu nampak pada biasanya pola kualitas tidur
pola makan, kemudian tadinya aktivitas itu membuat kita bisa senang, bisa senyum, tapi sekarang sudah nggak lagi. Gitu. Nah, ini ada beberapa cara ya, Maaf tips Mbak untuk Rina, ini kayaknya halo, nggak dijalankan ya Mbak yang PPT-nya. Soalnya kita masih di halaman. tak jalanin, saya Oh, jalankan Mbak, sebentar. hmm. Apa enggak ini ya? Sebentar. Dari tadi Mungkin coba kalau ini di display atau di ini Mbak? saya scroll aja. Oh, Mm-mm. ya. Sebentar. Atau Mbak Tantri mungkin ya, kalau misalnya enggak dari Atau tadi di berarti. display, kalau di display mungkin jadi kelihatan Mbak. Display sebentar. Ini saya pakai yang hijau-hijau itu, new share gitu. Iya, Nggak bisa ya? Ini bisa. nggak kelihatan. Di tempat Sekarang saya belum. beresiko stres. Di tempat Mbak saya. Tantri ya. Coba Mbak. Ini halaman kedua Ya, kelihatan nggak Mbak? sudah. Kelihatan. Alasan perlu seimbangkan. Ya, udah. Sudah Mbak, Ini udah. Sudah, terima kasih. Oke. Ini bisa ya? Ya. Oke, sekarang kita ke mencegah dan mengurangi distres. Sudah? Ini masih perlu disadari di tempat saya. Oh, gitu ya. Oh, Kayaknya agak telat. Oke, Mbak Tantri okay. aja kalau gitu. Oh ya, Daripada coba. nanti terlambat penjelasan saya udah slide mana. Oh, ya, Oke, maaf ya. Oke, sambil dilanjutkan ya Mbak, saya Oke. tayangkan. Nah, tadi kan kita sudah mulai mengenali tuh, apakah aku mulai mengalami stres atau belum gitu. Beberapa waktu lalu mungkin teman-teman sempat mendengar ya istilah cabin fever. Nah, cabin fever itu gejala-gejala yang muncul karena kita kelamaan berada di rumah. Misalnya mulai merasa sedih, terisolasi. Nah, itu istilah saja. Sebetulnya cabin fever ini gejala-gejala yang umum ya, semua orang juga mengalami. Jadi teman-teman kalaupun mengalami itu jangan merasa sedih juga. Aku rasanya kok sendirian gitu ya. Semua orang di belahan dunia manapun sekarang sedang mengalami itu. Sama, kita itu sama, merasa terasing ya, kemudian terbatas, nggak bisa kemana-mana. Itu dulu yang perlu kita sadari. Jadi jangan pernah merasa sendirian. Sama, semua juga merasakan itu. Kita semua sedang mengalami hal yang sama. Maka kemudian apa yang bisa kita lakukan untuk mengurangi gejala itu atau mencegah ke gejala yang lebih buruk supaya kita nggak sampai depresi ya, supaya kita nggak sampai kepada kecemasan yang lebih buruk. Nah, yang pertama adalah kita mesti berusaha untuk terus aktif ya supaya kita berkeringat. Karena kalau dengan kita bergerak, berkeringat itu akan memproduksi hormon dopamin. Hormon dopamin ini akan membuat efek rasa nyaman di tubuh kita sehingga akan mengurangi perasaan yang sedih, ya murung, merasa galau. Nah, itu akan terkurangi kalau kita mau bergerak. Terasa kan kalau misalnya kita habis olahraga tuh rasanya seger ya. Dan ini jangan disamakan dengan aktivitas-aktivitas di rumah misalnya. Aku udah olahraga kok, kan aku tadi udah masak, udah ngepel, udah menyapu. Nah, ini berbeda. Usahakan untuk stretching. Stretching misalnya gerakan-gerakan seperti ini ya. Nah, tangan dinaikkan ke atas ini akan kemudian mengulur atau memanjangkan otot bagian belakang. Kemudian tangannya ditarik ke atas, seakan-akan ada sesuatu yang menarik tangan kita ke atas. Ini jika dilakukan sambil berdiri akan efektif sekali untuk membuat tubuh kita lebih rileks gitu. Kemudian selain itu kita bisa melakukan relaksasi nafas, relaksasi otot begitu ya. Dan kemudian ada juga yang suka meditasi boleh atau yoga, itu sangat bagus. Dan ini lakukanlah rutin. Kemudian selain itu buatlah rutinitas seperti ketika kita belum work from home atau belajar dari rumah atau kerja dari rumah. Rutinitasnya tadinya apa? Bangun jam 5 atau jam 4. Kalau sekarang puasa bangunnya jam 3.
Kemudian setelah itu apa? Kita biasanya mandi, habis mandi karena kita nggak sarapan lalu baca buku. Lakukan itu terus seperti seakan-akan kita memang berada di luar aktivitasnya. Sama, kalaupun memang harus diskusi dengan teman, diagendakan diskusi dengan teman begitu. Lalu biasanya kerja bareng, kerja kelompok, ya agendakan itu. Lalu misalnya ikut kajian, karena kajiannya sekarang nggak bisa ketemu langsung, bikinlah WA group gitu ya. Jadi rutinitasnya tetap jangan males-malesan, jangan rebahan aja. Memang sih ada yang bilang rebahan aja tuh kita berkontribusi kok sama dunia untuk memutus rantai penyebaran COVID. Ya memang betul, tapi kalau kita terlalu lama rebahan, ntar malah bawaannya jadi makin sedih, makin ke arah depresi ya, gitu. Jadi banyak pikirannya jadi kemana-mana kalau kita nggak ngapa-ngapain. Terus kemudian ekspresikan sisi kreatif kalian. Misalnya yang seneng gambar, ayo kenapa nggak mulai gambar lagi? Kemudian yang seneng apa namanya nyanyi, kenapa nggak nyanyi juga di rumah gitu. Mungkin bisa ajak teman ya joinan TikTokan. Nah, bolehlah itu untuk mengisi apa waktu luang ya untuk menghibur diri sendiri. Lalu mulai nata kamar mungkin. Nah, nata kamar yang selama ini nggak sempet-sempet, ini coba kamarnya ditata, kita desain ya seperti keinginan kita sendiri. Nah, terus beraktivitas dan sisi kreatif kita itu diaktifkan, itu membuat otak kita terus berpikir dan bergerak. Nggak mandek, nggak diem aja. Itu yang akan mengurangi kita banyak mikirin hal-hal yang nggak penting yang bikin kita cemas. Gitu. Kebanyakan pasien-pasien yang mengeluh ke saya, keluhannya kecemasan, itu mereka tuh nggak pernah action. Jadi hanya kepikiran, aku nanti mau masak resep ini, tapi nanti bumbunya apa ya? Tapi ntar kalau nggak enak gimana ya? Terus aku cari resep yang bagus di mana ya gitu. Pikirannya selalu itu-itu saja, tapi nggak pernah action. Nah, akan lebih baik kalau tidak perlu terlalu banyak dipikirkan. Yuk eksekusi aja gitu. Dan nikmati aja hasilmu gitu. Hasil apapun karyamu dinikmati aja. Lalu jaga komunikasi. Nah, tadi ya, bondingnya tuh perlu dijaga. Karena kita lagi social distancing dan physical distancing, dan kemudian juga sebaiknya mengurangi kontak dengan gadget. Bolehlah pakai gadget, tapi jangan lama-lama dan terus-menerus ya, sampai 18 jam selama kita nggak tidur dengan gadget aja nggak. Justru manfaatkan waktu kita lebih banyak di rumah ini untuk jalin komunikasi dengan keluarga gitu. Yang tadinya ada sedikit masalah dengan orang tua, mungkin kita menjadi lebih tahu ya bagaimana orang tua kita sehari-hari dengan kita lebih banyak di rumah. Nah, ini memang masih ada catatan ya, misalnya kalau yang di rumah itu merasa nggak aman. Ada sebagian masyarakat kita yang justru di rumahnya nggak aman. Kenapa? Karena ayahnya pelaku kekerasan mungkin, nah ya, atau dia masih serumah sama omnya atau sama simbah yang itu juga berpotensi melakukan kekerasan. Nah, ini yang perlu juga kehati-hatian. Menjaga komunikasi itu juga perlu ada asertivitas di sana. Kalau kamu memang merasakan tindakan nggak nyaman dari anggota keluarga yang tinggal di rumahmu, katakan gitu, lakukan sesuatu, jangan diam saja. Kenapa? Karena saat ini rumahlah tempat yang satu-satunya tempat yang bisa kita huni yang aman ya. Makanya orang kan nggak boleh ke rumah sakit kalau nggak sakitnya parah-parah amat gitu. Kamu nggak boleh keluar-keluar di rumah aja. Nah, bagaimana rumah ini menjadi tempat yang rasa-rasa nggak nyaman, kamu mengalami hal-hal yang tidak nyaman, ya lakukan sesuatu, laporkan itu, katakan. Terus, halo Mbak Tantri, apakah suara saya putus-putus? Iya, sudah nyambung lagi Mbak. Tadi sempat putus. Oke. Soalnya kok unstable. Terus saring berita ya. Nah, mungkin gini teman-teman. Setiap baca berita, mungkin kita perlu tahu ini sumbernya dari mana. Itu dulu. Pastikan dapat berita dari sumber-sumber yang terpercaya. Misalnya dari covid19.co.id ya, terus dari instansi-instansi yang memang jelas gitu. Jangan percaya berita yang dikirim via WA yang itu cuman copy paste atau forward
yang itu bikin kalian menjadi panik. Wih, ada apa lagi nih, kok penyebarannya seperti ini? Berita, ada 2 balita meninggal habis bermain gitu ya. Berita, ada sekian narapidana dibebaskan. Beritanya cuma gitu aja, tapi kita tuh sudah ngembangin pikiran-pikiran sendiri yang bikin kita panik. Nah, kalau udah seperti itu, langkah yang baik adalah diskusikan dengan teman, ya, atau kemudian cari berita yang bisa mengcounter. Jadi apakah apakah iya kejahatan yang sekarang ini marak itu kemudian akan membuat kamu takut keluar rumah? Benar-benar hanya di rumah terus? Kan nggak begitu juga ya. Seringkali memang ada orang-orang yang menciptakan kepanikan gitu, sengaja menciptakan itu. Lalu apa yang bisa kita lakukan ya selain menyaring berita, kita juga counter ke grup-grup yang kita tergabung di sana. Saya sering melakukan itu ya di grup-grup yang saya ada di sana, bahwa berita ini tidak benar. Mari kita sama-sama membangun kekompakan, kita bantu pemerintah dengan apa caranya. Nah, itu. Kemudian membawa dunia luar ke dalam rumah. Maksudnya apa ini? Misalnya nih, ada yang suka berkebun. Nah, kalau rumahnya di kampung yang masih punya halaman sih masih enak ya, kita bisa berkebun di halaman rumah tanpa harus berdekatan dengan tetangga. Tapi kalau yang rumahnya di kota, kita bisa berkebun dengan menanam tanaman yang itu bisa dibawa ke kamar. Taruhlah di depan jendela yang kena sinar matahari. Misalnya tanaman-tanaman yang butuh sedikit air ya, seperti kaktus, atau justru tanaman yang bisa hidup dengan air saja. Nah, bisa juga membawa dunia luar ke dalam rumah itu misalnya dengan kita memelihara hewan yang itu nggak harus kita pelihara. Jadi ada hewan liar yang mungkin mampir, bisa kita kasih makan. Atau mungkin ada burung-burung yang hinggap, bisa kita beri biji-bijian gitu ya. Terus misalnya kalian suka nongkrong, nah ini lagi nggak bisa nongkrong ya mari kita nongkrongnya online aja gitu ya, ngopinya ngopi bareng tapi online gitu. Lalu satu lagi yang perlu kita lakukan adalah bersyukur. Ya, bersyukur dengan apa yang masih kita miliki hari ini, bersyukur dengan apa yang masih kita punya saat ini. Kita masih sehat, kita masih bisa bertemu seperti ini meskipun daring. Itu alhamdulillah disyukuri. Kita masih bisa makan untuk hari ini, misal masakannya agak berlebih, kita bagi ke tetangga gitu ya. Nah, itu tanda dan perilaku sikap kita untuk bersyukur itu seperti itu. Dengan kita berbagi, meskipun sedikit, itu akan membuat kita menjadi lebih bahagia. Oke, lalu bagaimana kaitannya dengan medsos? Nah, ternyata justru kalau makin banyak kita menggunakan media sosial, itu kita akan cenderung mudah untuk depresi atau kecemasan, atau justru semakin lonely, merasa terasing. Kenapa begitu ya? Nah, maka kemudian medsos ini sebaiknya digunakannya terbatas aja, 10 menit setiap harinya. Kalau yang suka ngegame, nah ada batasnya, paling nggak 2 jam aja, jangan lama-lama ya. Oke, lalu gimana Mbak? Udah habis waktunya? Satu lagi ya, satu slide lagi. Oh ya, silakan ya. Kemudian berikutnya, ini yang sudah mulai dilakukan oleh pemerintah, yaitu memberikan layanan untuk konseling online. Nah, kursus online ini juga beberapa teman-teman saya sudah mulai melakukan ya, mulai menginisiasi. Sebenarnya kita nggak perlu menggantungkan semuanya pada pemerintah. Konsultasi online dari HIMSI itu sudah dilayani melalui line 119, line 8. Beberapa psikolog juga mulai menawarkan untuk layanan gratis ya selama pandemi, untuk kasus-kasus yang terkait dengan pandemi. Gitu. Nah, lalu kursus online, jangan sungkan, jangan ragu-ragu untuk ikut kuliah-kuliah online ya. Itu akan membuat kita menjadi lebih bersemangat untuk hidup dan tidak lagi ingat kapan pandemi gitu. Karena yang justru kita ingat adalah
apa ya yang mau kulakukan hari ini? Oh iya, jam sekian ini, jam sekian ini. Besok ngapain lagi ya? Nah, itu akan membuat kita terus bersemangat gitu ya. Dan yakinlah apa yang ada awalnya, apa yang ada mulanya, pasti akan ada akhirnya gitu. Nah, kemudian sekali Agaknya menambahkan ya, ya. yang pertama sih asal protokol kesehatan sudah kamu lakukan ya dengan benar, misalnya pakai masker, halo, pakai masker, kemudian kita setelah dari angkot itu langsung cuci tangan, ganti baju semuanya ya sebelum duduk. Begitu sampai rumah langsung ganti baju, cuci tangan, bersih semuanya. Saya kira itu tidak perlu khawatir gitu, nggak perlu cemas karena kita sudah melakukan tindakan preventif dengan benar gitu. Lalu sebelum beraktivitas dan sebelum tidur, saya anjurkan untuk melakukan tadi aktivitas untuk meredakan stres, misalnya melakukan peregangan dan bermeditasi dan relaksasi. Itu biasa saya lakukan ya. Meskipun saya psikolog bukan berarti saya terbebas dari stres ya. Kita semua sedang dalam kondisi yang stres sekarang ini. Jadi mari jaga kesehatan diri sendiri, baik kesehatan batin maupun kesehatan fisik gitu ya. Oke, kita lanjut lagi ke diskusi aja ya Mbak Tantri ya. Oke, terima kasih Mbak Rina yang sudah dengan rinci, menurut saya cukup rinci nih tadi dikaji satu-satu agar gimana sih nggak stres, kemudian tetap menjaga kewarasan gitu ya di masa Ya, pandemi jaga ini. kewarasan. Buat teman-teman yang baru bergabung, saya sampaikan lagi, teman-teman bisa sampaikan pertanyaan, opini, atau tanggapan di grup chat. Tadi sudah ada pembicara kita yang pertama, ada Dr. Sinta, yang menyampaikan informasi terkini terkait fakta-fakta tentang pencegahan virus COVID-19. Kemudian Mbak Rina, selaku konselor, ini juga sudah sharing baru saja tentang bagaimana kita untuk bisa mengelola stres biar teman-teman di rumah tetap sehat tapi juga nggak bosen gitu, nggak bosen, kemudian nggak jenuh seperti itu ya. Teman-teman boleh nulis pertanyaan di kolom chat karena kita ada merchandise, ada tumbler dan juga nanti ada kaos Unala. Jadi silakan teman-teman jangan lupa berpartisipasi di diskusi kita. Nah, selanjutnya saya mau undang Kak Putri yang sudah bergabung dengan kita untuk sharing terkait layanan Unala atau juga ada beberapa hal yang ingin disampaikan terkait situasi remaja. Mungkin karena kita punya layanan konsultasi online yang saat ini mungkin lebih ramai dari biasanya gitu karena juga Unala bekerja sama dengan mitra dokter dan bidan, mitra dokter khususnya untuk menjawab keluh kesah, nggak harus keluh kesah tapi juga pertanyaan teman-teman, apalagi di situasi COVID ini. Gitu untuk Kak Putri, saya persilahkan. Oke, nah selamat siang teman-teman dan terima kasih Mbak Rina, Dokter Sinta juga yang udah join di Zoom meeting kita kali ini. Jadi sebetulnya kalau yang disampaikan tadi memang nggak semua orang itu menjadi terbiasa mendengar segala sesuatunya tentang COVID. Masing-masing orang punya takarannya sendiri. Nah, sampai seberapa siap kita itu sebetulnya semua yang bisa menakar tuh diri kita sendiri. Maksudnya gini, di awal banget isu COVID gitu ya, di saya pribadi itu sempat mengalami situasi yang sangat ketakutan, kemudian sangat berlebihan, misalnya tuh sampai pada satu peristiwa pakai hand sanitizer tuh sampai di sini gitu. Sudah di sini, pakai di sini, dan itu dilakukan setelah mencuci tangan. Jadi sudah selesai cuci tangan, lama cuci tangannya 20 detik gitu, kemudian pakai hand sanitizer di sini. Sampai ada suatu ketika misalnya habis pergi atau gimana gitu, terus sampai hand sanitizer taruh-taruh atau dibuka kayak gitu. Nah, ini satu
satu situasi yang mungkin juga banyak dialami oleh teman-teman semua gitu. Terus kemudian di awal-awal banget ya, saya itu sampai kalau keluar bawa jaket, nanti pas udah mau masuk rumah jaket itu ditaruh di luar, jadi kayak apa? Kayak pengen bener-bener ngejaga banget gitu ya. Terus udah gitu juga kadangkala tuh bawa sendal sama sepatu. Jadi kalau pas dibawa keluar, ya sandal sama sepatu. Terus kemudian nyiapin hand sanitizer di mobil, nyiapin tisu di tas, hand sanitizer di tas juga, nyiapin tisu basah, tisu kering gitu di mobil maupun di tas kita gitu. Jadi sangat-sangat apa ya, waktu itu karena sangat parno banget ya gitu. Terus belum lagi ketika dengar misalnya waktu itu di Jogja sudah ditemukan kasus yang positif itu ya, terus jadi sering parno buat ngecek-ngecek akun gitu kan, ngecek-ngecek sebaran COVID di mana, terus nyari-nyari informasi gitu. Nah, ada suatu ketika saya merasa situasi ini lama-kelamaan pasti menjadi buruk bagi saya secara mental, secara psikologi. Nah, kemudian waktu itu saya mencoba untuk melihat situasi ini dari sisi yang lain. Nah, dari sisi yang lain tuh yang seperti apa? Kami kebetulan punya keberuntungan gitu ya untuk bisa melakukan work from home gitu. Maksudnya karena kan nggak semua orang gitu. Nah, terus kemudian waktu itu sempat terpikir untuk gimana teman-teman yang dia hari ini harus bekerja untuk dia konsumsi hari ini dan besok misalnya gitu. Jadi asumsinya bukan bergaji tetap gitu ya. Nah, lalu dari situlah muncul satu ide waktu itu dari saya pribadi sih untuk saya harus produktif di masa ini. Kalau saya cuma mikirin diri saya sendiri, bagaimana dengan orang lain? Nah, mulai masuk pada tahapan tidak memikirkan diri sendiri, tetapi juga memikirkan orang lain. Nah, kemudian itu kan satu tahapan yang kalau saya sih mengapresiasi diri saya sendiri ya, karena ya kalau nggak kita tuh siapa lagi kita bisa memberi penghargaan atas diri kita gitu. Nah, saya mengapresiasi diri sendiri dengan oke, kamu sudah lebih baik melangkah dibandingkan mungkin teman-teman yang masih mengalami psikosomatis. Nah, kemudian saya mulai membuat satu gerakan-gerakan sosial gitu. Nah, itu yang kemudian menguatkan saya untuk kemudian tidak terjebak pada situasi stres banget menghadapi situasi ini. Nah, lalu di situasi itu ada beberapa teman yang kebetulan dia dikategorikan ODP gitu ya. Lalu dengan gejala juga segala macam. Terus betapa dia sangat panik sekali. Jadi isi WA-nya kalau dikirim ke saya, kalau nggak marah, kalau nggak pokoknya marah, entah marah sama sistem, entah marah sama negara, entah marah sama ini, dan juga betapa dia khawatir gitu. Nah, karena dia nggak bisa dapat statusnya positif atau enggak, karena dia kan ODP. Kemudian waktu itu saya sempat nanyanya begini, saya hanya ingin tahu sebetulnya kekhawatiran dia atau ketakutan dia itu apa gitu. Karena kalau kita tidak pernah bisa mendeteksi kekhawatiran kita atau ketakutan kita, itu bahaya gitu. Karena kita jadi nggak tahu apa yang harus kita hindari dan apa yang harus kita lakukan gitu. Waktu itu sempat aku tanya, sebetulnya yang kamu takutkan tuh apa gitu? Soal sakit, soal kematian, soal apa ya, nggak bisa bekerja atau apa, atau justru informasi soal COVID itulah yang kemudian membuatmu tuh jadi menakutkan. Nah, itu kan harus dipilah. Nah, kemudian dia menyampaikan, aku tuh khawatir, aku sakit tapi nggak bisa mengakses layanan kesehatan. Itu yang pertama kekhawatirannya. Kemudian yang kedua, setiap kali aku dengar informasi penambahan kasus, tiba-tiba merasa sesak nafas. Gitu. Nah, kan ketemu tuh jadinya, oh berarti ada kondisi di mana
informasi itu sangat mempengaruhi psikologinya, informasi itu sangat mempengaruhi hidupnya. Kemudian aku bilang ke dia kalau sebaiknya coba kamu membatasi untuk mengakses informasi soal COVID. Ya nggak harus kemudian nggak akses ya, tapi dibatasi itu dalam artian misalnya nih, kalau yang waktu itu aku lakuin ya, kalau aku udah lihat informasi soal COVID di handphone, kemudian pas nonton TV kok lagi ngomongin COVID, langsung aku ganti. Jadi karena bagiku udah cukup tadi aku lihat satu informasi gitu. Nah, kalau kemudian sambil karena aku berjalan terus gitu ya, kemudian itu bikin sekarang dengar informasi soal COVID itu secara psikologi itu sudah nggak mempengaruhi psikologiku gitu. Jadi maksudnya biasa aja, tapi ya kita tahu bahwa ada ancaman besar gitu ya. Misalnya beberapa kali kita dengar misalnya karena pasien nggak jujur, lalu satu ada beberapa puluh atau beberapa petugas medis harus di swab gitu atau di karantina gitu. Nah, dengar situasi itu tuh akhirnya reaksi tubuhku tuh udah beda, udah nggak kayak dulu, udah nggak yang gemeteran, udah nggak yang keringetan gitu. Sekarang ya biasa, tapi ya cuman terus dalam hati kok tega ya sampai nggak jujur gitu. Nah itu jadi itu yang kemudian membuat kita bisa memanage mengkontrol diri, mengkontrol perasaan, termasuk dampaknya pada kesehatan kita sendiri. Nah, kemudian teman saya itu sampai hari ini itu masih kan dia kapan hari diminta buat rapid test gitu, rapid test pertama, rapid test kedua gitu. Rapid test pertama belum keluar hasilnya, dia udah ngamuk-ngamuk lagi. Maksudnya ini gimana sih gitu. Terus, aku cuman bisa bilang prosesnya diikutin aja, dan kalau kamu sudah nggak punya gejala ya udah, maksudnya kalaupun hasilnya positif sama negatif, paling tidak kamu jadi tahu apa yang harus dilakukan. Enggak, malah di sosial media dia sering marah, sering upload berita yang menurutku, oh ya ini makin mempengaruhi kamu, makin mempengaruhi psikologimu. Jadi dia sudah sangat tahu sebetulnya batasan mana tubuhnya kuat menerima, tubuh itu resisten gitu, tapi dia nekat melakukan. Ya semua pilihan ada di masing-masing orang. Nah ini satu sharing dari saya bagaimana kita harus bangkit dari situasi yang krisis umum, krisis nasional, tapi juga itu jadi krisis di masing-masing orang. Nah, tapi kalau kamu sampai hari ini masih sampai tahapan mikirkan diri sendiri juga nggak masalah gitu. Seperti yang tadi Mbak Rina sampaikan, kalau kemudian mager, nggak kemana-mana, tidur, itu kemudian jadi, itu bisa membatasi, itu sangat bisa membatasi laju virus ini, dan kamu memilih itu ya enggak apa-apa gitu. Nah, tapi persoalannya adalah ketika kita terlalu lama di situasi ini, itu juga akan konflik di dalam diri kita. Nah, yang paling parah adalah kita tuh jadi agak kreatif, atau beberapa orang tuh menjadi sangat kreatif di media sosial. Misalnya bikin video yang kemudian justru berujung pada kasus hukum gitu. Nah, itu kalau menurut saya mungkin sudah sampai tahapan kebingungan yang terjadi ya. Contohnya gini, dulu kalau kita mau akses layanan Facebook, Instagram gitu ya, atau sosial media yang lain tuh nyolong-nyolong di waktu kerja. Jadi di waktu kerja nyolong buat buka. Sekarang kita itu bisa buka sepanjang hari sampai akhirnya bosen yang dilihat itu terus gitu. Nah, itu satu perubahan yang dialami oleh semua orang, teman-teman. Nah, kalau tadi dicontohkan ya, sekarang mulai ngobrol sama keluarga, tapi problemnya kalau di keluarganya itu habis ya. Tapi kalau enggak, ya malah justru makin tertekan. Atau melakukan hal-hal yang selama ini mungkin nggak sempat dilakukan, misalnya bersihin rumah, bertanam gitu. Saya tuh sampai
sengaja beli beberapa bibit tanaman gitu untuk saya tanam. Udah beli bibitnya, udah beli media tanamnya, belum juga kejadian, tapi paling tidak ada upaya untuk mengalihkan aktivitas-aktivitas dari kejenuhan. Kemudian ada juga situasi di mana saya coba keliling naik sepeda, terus tiba-tiba ada himbauan naik sepeda juga punya resiko gitu. Kalau misalnya ternyata kan kita pasti akan ke spot-spot di mana itu bagus dan itu pasti banyak juga orang datang ke situ gitu. Oke. Akhirnya memilih hanya sesekali, itu pun membatasi tempat-tempat yang ramai. Jadi masuk ke desa, ke sawah gitu. Jadi nah, itu salah satu upaya kita untuk biar, kalau saya bilang tuh biar tetap waras di situasi krisis ini gitu. Nah, kemudian saya pernah bahkan menghubungi salah satu seperti ya. Agak terputus Mbak, mungkin bisa diulangin lagi. Oke. Jadi saya bahkan pernah menghubungi salah satu psikolog untuk memastikan kondisi saya oke atau enggak gitu. Atau enggak. Kan loh, malu enggak kayak gitu? Enggak, justru karena saya tahu jangan-jangan saya ada di situasi di mana saya sedang enggak oke secara psikologi gitu. Nah, jadi kalau buat teman menurut saya ya, situasi ini enggak sendiri. Jadi kalau sampai ada yang masih mengalami situasi yang sulit, situasi psikosomatis, situasi yang berat, situasi yang kesepian, semua orang merasakan. Itu dulu. Titik berpijaknya itu dulu. Jadi nggak kamu sendiri. Ini semua orang tuh merasakan. Nah, agar itu bisa bikin kita lebih, oh berarti saya sebenarnya punya teman tapi di jauh sana. Berarti teman saya itu juga sebenarnya, nah kayak gitu. Yang kedua, teman-teman, jangan pernah malu kalau kamu misalnya butuh bantuan. Oh, saya kayaknya butuh bantuan untuk konselor. Saya kayaknya butuh bantuan untuk sharing gitu. Nah, lakukan gitu. Karena jangan sampai justru situasi ini memperburuk mental teman-teman gitu. Jadi kenapa akhirnya Unala tetap konsen terhadap edukasi yang kami lakukan melalui online, baik di IG Live maupun Zoom meeting seperti ini, karena sebetulnya kami ingin menghadirkan satu situasi keceriaan yang bisa teman-teman akses di situasi krisis ini. Nah, yang kedua, layanan mitra di 43 itu masih buka, tetapi sekali lagi, kalau tidak punya problem yang punya kebutuhan langsung untuk diperiksa, untuk dilakukan tindakan, itu sebaiknya memang dibatasi untuk datang ke layanan kesehatan. Nah, lalu saya harus gimana? Nah, salah satunya adalah Unala, walaupun dari dulu sudah ada customer line-nya Unala ya, tapi akhirnya selama COVID ini, klien yang masuk untuk konsultasi maupun bertanya informasi itu hampir naik 2,5 kali lipat. Jadi yang biasanya 50 gitu ya, dalam 1 bulan 50 klien, ini sudah hampir sampai 130-140 klien. Nah, ini kami sangat terbuka dan sangat mendorong teman-teman untuk mengakses layanan itu. Nanti gimana caranya mengakses, teman-teman boleh langsung WA ke Unala atau DM Instagram atau inbox Facebook, kemudian nanti jawaban pertanyaan teman-teman akan kita teruskan ke dokter-dokter Unala, lalu nanti akan mendapat jawaban dari dokter-dokter Unala. Mungkin itu, Tantri dan teman-teman semua, sharing sedikit tentang apa yang kita lakukan saat ini, termasuk bagaimana kemudian kita bisa mengelola stres kita di situasi COVID ini. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Putri banyak yang sudah sharing juga terkait yang ditemui gitu ya dari awal hingga saat ini, pengalaman-pengalaman dalam menghadapi situasi COVID gitu ya. Kalau yang awalnya mungkin
bagi banyak orang, bahkan saya pribadi juga awal-awal itu panik, khawatir, tapi lama-kelamaan juga kita pasti akan menemukan pola bagaimana kita menghadapi situasi COVID ini, yang kemudian kita lihat orang lain juga mulai banyak keluar rumah meskipun tetap pakai masker gitu, kayak mau nggak mau kita ada kebutuhan untuk mengakses layanan kesehatan, ke apotek, ataupun ke belanja kebutuhan sehari-hari. Jadi kalau dari Mbak Putri tadi itu dengan setiap waktu, setiap hari membatasi gitu, kapan harus tahu info COVID, kapan berhenti gitu, bisa ngeremnya gitu. Tapi juga Mbak Putri mengamati bahwa kadang-kala kalau mengupdate status itu juga bisa jadi memperburuk situasi atau memperbaiki situasi mood, tergantung pribadi itu gimana mengelola media sosialnya gitu. Dan yang cukup banyak menjadi catatan nih gitu, di kolom komentar kita, di kolom chat kita nih ada, kita coba bacakan. Tadi soal distress, menyinggung apa yang sudah Mbak Rina sampaikan. Dari Visa tadi sharing kalau dia awal-awal tuh pernah ikut fisioterapi gitu, di sinar atau dipijat, karena dia sampai tegang otot punggungnya akibat tadi kekhawatiran gitu ya. Jadi distress bisa sampai menyerang ke punggungnya gitu. Jadi kaku gitu ya, sampai terasa panas. Nah, dia sharing juga karena waktu itu dia ngerasa mungkin sempat khawatir gitu ya dari situasi pandemi ini. Kemudian ada pertanyaan juga dari Kak Sarah. Terima kasih Kak Sarah. Tadi menanggapi dari paparan Mbak Rina, saya udah buat beberapa tes atau tugas yang dalam seminggu kadang tuh saya sudah fokus ngerjain satu, terus beberapa menit, kemudian bosan dan mengganti kegiatan lain. Hal itu terus berulang. Apakah itu termasuk distress? Jadi melakukan kegiatan berulang-ulang yang sudah disusun, tapi juga kemudian bosan dan mengganti kegiatan lain. Apakah itu termasuk distress? Nah, pertanyaan yang kedua dari Sarah, bagaimana membuat komitmen sendiri agar bisa dilakukan dengan efektif kegiatan-kegiatan yang sudah disusun? Apa perlu membuat konsekuensi ringan atau hukuman gitu ya jika tidak menyelesaikan agar kesejahteraan atau well-being meningkat? Terima kasih. Mbak Rina bisa bantu menjawab. Tadi ada pertanyaan pertama terkait distress. Kalau udah bosen ngulangin kegiatan itu aja, itu termasuk distress nggak sih? Dan gimana membangun komitmen biar kita tetap melakukan rencana-rencana gitu. Oke. Ya, terima kasih ya pertanyaannya. Ini, yang pertama jangan buru-buru ini ya menyimpulkan, jangan-jangan aku termasuk mengalami sulit konsentrasi. Yang pertama dicek dulu, identifikasi dulu. Sudah bagus, sudah cukup detail atau belum bikin time plan-nya. Misalnya, untuk ngerjain sesuatu itu hari ini aku bikin apanya dulu. Misalnya kita mau kerjain makalah. Hari ini nyari tema kecilnya dulu, lalu nyari jurnalnya, lalu besok akan kukerjakan apanya. Nah, time plan itu yang kita cek dulu. Kalau time plan-nya sudah bagus, tapi kok tetap mudah teralih, sudah dikerjain terus teralih, nah berarti kita cari apa sih yang sebenarnya bikin bosan, bikin cepet kita jadi mudah teralih ke sesuatu yang lain. Bisa jadi dirimu sedang mengalami kesulitan konsentrasi ya, karena mungkin lelah. Lelah itu nggak hanya fisik, bisa pikiran. Sudah terlalu lama mengerjakan artikel yang nggak selesai-selesai, atau ngerjain skripsi nggak selesai-selesai. Saya banyak ya punya pasien begini nih, kerjain skripsi sampai 2 tahun nggak selesai-selesai, akhirnya larinya ke psikosomatis. Nah, ketika sesuatu yang dikerjakan nggak kunjung selesai itu juga bikin kita lelah, bikin kita capek, bosen, akhirnya nggak mau nyentuh sama sekali. Larinya nanti game online lah, medsos lah, yang justru membuat sebetulnya tugas kita yang inti juga nggak bakal selesai. Nah, kalau
dirimu udah mengalami seperti ini, maka perlu refresh. Cari me time ya. Lalu lakukan tadi cara-cara untuk mengurangi distress. Me time-nya bisa dilakukan dengan menyesuaikan kemampuan. Misalnya, kalau kira-kira kita nggak punya cukup uang untuk pijet-pijet, ya jangan me time pijet-pijet, nanti bikin masalah baru kan itu. Nah, coba cari me time yang sekiranya bisa kita lakukan, yang mampu gitu. Kalau ada sepeda, kita bisa sepedaan dengan cara melakukan protokol kesehatan tadi. Cari lokasi yang tujuan sepedaan kita yang kira-kira banyak orang di sana. Misalnya menyusuri jalanan yang lumayan lengang, atau mungkin dilakukan lebih pagi, atau mungkin senam ya, senam mandiri, olahraga ringan gitu, atau melakukan hobi yang sudah lama tidak dilakukan. Seperti tadi cara-cara pencegahan yang sudah saya sampaikan. Kemudian paksa diri sendiri untuk bergerak ya, jangan membiarkan diri kita untuk hanyut. Kalau kita lagi males, lagi bosan tuh memang bawaannya udah deh rebahan aja, udah deh ngerjain yang lain aja, itu nanti-nanti aja. Nah itu, jangan terbawa, bikin timeline dan tepati timeline itu. Tadi juga ada pertanyaan sih di bawahnya ya, saya sekalian jawab. Gimana ya biar komitmen diri sendiri itu bisa dilakukan secara efektif? Bikin punishment perlu apa enggak? Saya kira itu yang bisa mengukur diri sendiri ya. Saya lebih cenderung menyukai, lebih cenderung untuk yang biasa saya lakukan. Kalau udah selesai bikin hadiah sama diri sendiri, gitu aja. Jadi nanti kalau udah selesai aku mau beli es krim lah untuk diri sendiri gitu. Tapi jangan dilanggar. Belum selesai beli es krimnya tetap. Nanti jadinya malah kita kelebihan berat badan ya, tapi kerjaan nggak selesai gitu. Nanti bikin target, lalu kasih hadiah apa yang memang kita inginkan dan pantas untuk kita dapatkan kalau kita udah selesai itu. Lalu cara lain adalah cari partner yang bisa ngingetin kamu. Timeline sudah dibuat, kemudian target sudah dibuat, hadiah sudah ditetapkan, cari partner yang bisa ngingetin. Mungkin ibu, mungkin kakak, mungkin teman. Kalau di rumah kamu sendirian, kamu anak kos yang hanya sendirian di kamar, maka partnernya adalah teman yang kita minta bantuan untuk ngingetin. Mungkin di telepon, mungkin di WA, ayo udah ngerjain ini ya belum, udah tercapai belum targetnya hari ini gitu ya. Karena kalau kita sendirian dan kita tipe orang yang masih sulit untuk benar-benar kerja dengan timeline yang dibikin sendiri, itu memang di awal-awal butuh bantuan orang lain. Ini berkaitan juga dengan locus of control. Ada orang yang tipenya kalau punya masalah itu diselesaikannya dengan dia bergantung dengan hal-hal yang ada di luar dirinya. Ya nggak ada temen sih, ya nggak ada ini sih, gitu ya. Ada yang locus of control-nya internal, jadi dia akan refleksi diri sendiri, aku kurang apa gitu. Nah, untuk teman-teman yang masih cenderung menggunakan locus of control eksternal, ini yang perlu latihan di awal. Ya, masih perlu membiasakan diri untuk mulai pelan-pelan kita rubah locus of control-nya jadi internal. Motivasinya ada di diri kita sendiri. Gitu. Jadi yang dicamkan diri sendiri. Kalau aku nggak melakukan sesuatu, kapan aku bisa mencapai ini gitu ya. Udah ada target, misalnya nih yang lagi kuliah ya, target lulus tahun 2020. Ini bab 1 aja belum kelar ditulis gitu. Nah ini mau lulus kapan? Kalau aku nggak melakukan startnya, aku lakukan sendiri, lalu itu tidak akan tercapai hasil akhirnya ya. Jadi tetap upayakan untuk melakukan walaupun sedikit, walaupun kecil, tetap kita melakukan sesuatu yang itu berkontribusi pada tujuan akhir kita. Gitu. Cari partner, kemudian buat target dan patuhi itu. Jangan apa ya? Kalau sama diri sendiri itu usahakan keras gitu ya. Kalau jangan diizinkan untuk melanggar aturan-aturan yang sudah kita buat sendiri gitu. Itu Mbak Tantri. Oke, terima kasih Mbak Rina. Ini ada pertanyaan lagi, nanti boleh ditambahin oleh Dr. Sinta ataupun juga oleh Mbak Putri. Beberapa pertanyaan di akhir. Ini izin bertanya, kalau tadi dijelaskan, kalau ini untuk yang Mbak Rina,
main medsos dibatasi 10 menit dan game 2 jam. Kan rasa-rasanya agak sulit Susah ya. ya. Apalagi seharian full di rumah, larinya ke sosmed lagi, ke game lagi. Ada cara yang bisa benar-benar ampuh untuk bisa membatasi sosmed? Tidak. Oke. Yang satunya mungkin nanti Amrita Aurora bisa dibantu jawab oleh Mbak Putri ini. Kalau membuat seorang sering hampir sama sih membuat orang buka medsos, buka TikTok, buka Instagram, tapi kemudian minder. Ini pertanyaan yang sering kita temukan di sesi-sesi Unala di sekolah maupun komunitas nih. Tapi begitu minder, ngerasa nggak mampu untuk melakukan, jadi ya udah rebahan lagi. Gitu. Bingung sendiri, apakah itu termasuk kecemasan yang dapat membuat depresi? Nanti bisa kasih tips juga nih. Silahkan. Oke, langsung aja ya Mbak ya. Sosmedan. Jadi kenapa saya tulis 10 menit itu berdasarkan penelitian ya. Jadi pernah ada satu penelitian, belum lama juga kan, saya tulis tadi tahun 2018 kalau nggak salah. Nah, di penelitian itu subjeknya mahasiswa yang mereka memang punya kebiasaan buka sosmed. Terus si peneliti ini mencoba ngasih batasan kepada mereka, sekarang buka sosmednya nggak boleh lama-lama, 10 menit aja. Dalam 3 minggu, itu ternyata bisa menurunkan tingkat depresi mereka. Kemudian ketika dilanjutkan lagi dalam 4 minggu, ternyata kecemasannya menurun. Dan mereka justru tidak merasa terasing. FOMO-nya itu justru turun gitu. Loneliness-nya kok bisa ya? Nah, ternyata ketika kita bersosmed dan buka postingan orang gitu ya, terus lihat-lihat teman kita ngapain, mereka kemana, mereka update-nya apa, sudah nonton film apa, pakai baju yang seperti apa, seperti itu tuh ternyata itu kalau kita masukin ke hati itu kan nggak bisa kita sengaja ya tak masukin ke hati apa enggak gitu. Biasanya akan banyak akan banyak energi hati sama pikiran kita tuh terinvestasikan karena kita buka medsos. Nah, ini sebenarnya sumber masalahnya karena kita kemudian ikutan baper gitu di proses-proses kita membuka medsos tadi. Nah, dengan kita membatasi buka medsos itu kemudian otomatis akan terbatasi kan kita memperhatikan kehidupan orang lain tadi yang itu sebenarnya hanya maya, nggak nyata. Itu kan hanya virtual, hanya yang mereka tampakkan di dalam foto atau mungkin video ya yang mereka upload di sana. Kita nggak pernah tahu kehidupan kenyataannya seperti apa. Bisa jadi kehidupannya juga perih-perih seperti kita juga gitu ya. Nah, maksud saya gini, ternyata ketika kita membatasi medsosan kita itu justru malah kita tidak merasakan kesendirian tadi. Apa gantinya? Gantinya ya kita melakukan kontak yang nyata dengan teman ya, nyata dengan orang yang ada di rumah. Mungkin kita ngekos sendiri, kita punya nggak teman sebelahan ya, sebelah kamar kita. Atau kita melakukan aktivitas-aktivitas yang nyata, memasak, kemudian membereskan buku-buku, rak buku yang selama ini berantakan kita tidak pernah punya waktu untuk membereskan, merapikan ya yang tadinya centelan baju itu kemana-mana. Mungkin kita bisa bikin kerajinan-kerajinan, entah memanfaatkan botol bekas, entah memanfaatkan kain. Kita bikin sendiri, kita rapikan, kita percantik gitu. Intinya sih itu. Yang saya rasakan ya, ketika kita mulai sibuk dengan kehidupan nyata kita, itu kita nggak akan pernah ingat lagi buka-buka medsos itu. Dan kita walaupun nggak buka medsos juga nggak merasa terasing juga kok ternyata gitu. Nah, bisa dicoba teman-teman. Itu risetnya memang di Pennsylvania ya. Nah, bisa kita coba. Setelah 3 minggu nggak medsosan yang sangat intens, itu rasanya apakah sama dengan para subjek penelitian tadi apa enggak gitu ya. Terus kalau yang tadi buka medsos memang jadi loneliness yang sama kan persis kan sama hasil penelitiannya yang di Pennsylvania. Justru semakin kita banyak menghabiskan waktu dengan medsos, itu malah kita menjadi semakin merasa terisolir. Kalau kamu pengen tidak merasa terisolir, maka
kita berkomunikasi secara nyata, bukan dengan metode. Oke, Mbak Rina sepertinya suaranya terputus. Ya mungkin kurang stabil suaranya. Oke, sambil kita menunggu Mbak Rina kembali, kita bisa ke narasumber lainnya. Ini Fis, tolong Fis. Aku keluar ya Fis. Fis. Tolong, aku keluar. Tolong aku keluar, di backup dulu. Iya, jelas, Mbak. Oke. Rasanya itu, karena nanti kalau diteruskan justru tadi ada yang mengatakan, menanyakan ya, apakah ini akan jadi kecemasan? Ya, sebetulnya kecemasan itu bisa dialami siapa saja. Saya, siapa aja ya, saya pun juga bisa mengalami kecemasan, karena kecemasan itu wajar. Mungkin kadarnya saja yang berbeda-beda, dari ringan sampai ke berat. Nah, supaya kita tidak mengalami kecemasan yang terlalu berat sehingga menghambat aktivitas kita, maka perbanyaklah aktivitas yang fisik yang nyata. Jadi tidak banyak kepikiran di kepala, tapi langsung dilakukan saja, gitu. Dan teman-teman nggak perlu ini ya, nggak perlu terlalu cemas dengan yang saya himbau sih ini, jangan self diagnose sendiri. Suka apa tuh baca-baca terus ini kok kayaknya ciri-cirinya aku wah berarti aku kayak gini, aku depresi, aku OCD misalnya, obsesif kompulsif, aku bipolar. Nah, jangan seperti itu. Untuk bisa menegakkan diagnosa perlu ketemu ahlinya. Jadi kita fokusnya ke bagaimana supaya aku tetap aktif, tetap sehat, dan tetap berfungsi dengan baik. Fungsi kita tuh ada 3 ya, fungsi pikiran, kita tetap bisa berpikir, bisa konsentrasi, bisa fokus dengan tugas, lalu fungsi emosi, bisa merasakan sedih, gembira, senang, lalu fungsi sosial, kita masih bisa menyapa orang lain, kita nggak mengurung diri. Nah, kalau ketiga fungsi itu masih bagus, oke, bagus, nggak perlu khawatir, gitu Mbak Fisa. Saya kira cukup ya. Ya. Halo. Oh ya, oke. Terima kasih Mbak Rina. Mungkin sebelum ke Mbak Putri, saya undang kembali Dokter Sinta karena beliau ada keterbatasan waktu sampai 3:30. Sebenarnya kita juga sudah mau selesai. Dokter Rina, maaf, Dokter Sinta, bisa memberikan mungkin pesan atau closing statement untuk sesi sore ini, meskipun kita udah lebih dari 1 bulan ya di masa melewati masa kekhawatiran kalau boleh saya simpulkan, tetapi apa sih biar kita bisa konsisten untuk tetap bisa memutus rantai penularan. Ya, Mbak Tanti, ya sebagai summary aja ya. Jadi sebetulnya COVID-19 ini adalah seperti penyakit yang disebabkan virus lainnya, dia adalah self-limiting disease atau sebetulnya bisa sembuh sendiri. Nah, terutama ketika daya tahan tubuh kita baik. Nah, yang perlu kita usahakan di sini adalah bagaimana supaya satu, kita bisa menjaga daya tahan tubuh kita sehingga COVID-19 itu apabila memang menaik kita itu tidak akan jadi fatal. 2, kita mencegah untuk supaya itu menular lebih lanjut ke sekitar kita sehingga itu kita bisa memutus istilahnya ketika dia gelombang tsunami yang luar biasa besarnya itu ya, kita bisa memutus ataupun mengurangi rantai transmisi itu sehingga outcome-nya atau wabahnya itu sendiri tidak menjadi suatu hal yang kita bilangnya ya mengerikan seperti itu. Jadi intinya
positif thinking aja, tubuh kita punya daya tahan tubuh yang pasti akan bisa mengatasinya. Walaupun kita dalam hal ini ketika kita positif thinking bukan berarti kita menyepelekan ya, bukan berarti istilahnya menggampangkan, bukan berarti kita terus tidak mengindahkan apa yang sudah dihimbau oleh pemerintah maupun oleh tenaga kesehatan. Namun yang paling penting adalah seperti tadi mungkin juga Mbak Rina sampaikan ya, yang namanya tubuh kita itu, daya tahan tubuh kita itu juga dipengaruhi oleh bagaimana pikiran kita. Dan ketika pikiran kita itu positif, insya Allah apa yang akan ada di tubuh itu akan juga mengikuti positif. Nah, jadi itu tadi teman-teman yang jelas positif aja, ambil hikmah dari kejadian ini, ambil hikmah dari outbreak ini, hikmahnya apa, bisa lebih sering bersama keluarga, gitu kan, bisa istirahat lebih banyak, mungkin bisa menciptakan sesuatu yang tidak bisa dilakukan ketika teman-teman ada di luar sana, gitu. Nah, misalnya tadi yang nggak bisa punya waktu untuk olahraga, saat inilah waktu olahraganya banyak sekali bisa dilakukan, dan dengan olahraga yang rutin, kemudian juga makanan yang dijaga, insya Allah kita bisa melewati ini dengan istilahnya kayak lancar gitu ya. Dan mungkin itu dari saya, Mbak Tanti ya. Oke, terima kasih Dokter Sinta. Sampai jumpa lagi. Semoga sehat selalu. Dan juga nanti buat teman-teman yang masih punya pertanyaan, bisa disampaikan ke layanan Unala. Nanti akan dibantu jawab oleh mitra-mitra Dokter Unala. Terima kasih, Dokter Sinta. Ya, sukses selalu. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Untuk mungkin tadi banyak diskusi yang sudah disampaikan juga oleh baik Mbak Rina maupun narasumber yang lain. Mungkin untuk Mbak Putri nih, untuk closing statement dan juga bantu menjawab, mungkin mau menambahkan gitu, dua pertanyaan terakhir tadi nih kaitannya dengan sulitnya mungkin beralih ke kegiatan yang kita nggak terpaku di dunia maya aja, karena kalau kita terlalu banyak melihat di media sosial, itu hanya bikin kita ngebanding-bandingin kondisi kita sama orang lain, jatuhnya malah jadi nggak maju-maju nih, jadi ya udah stuck aja di situ. Mungkin ada tips lain gitu dari Mbak Putri, sekalian closing statement. Sorry. Jadi sebetulnya ada banyak hal yang mungkin kita nggak pernah lakuin atau kita nggak pernah pikirin kalau kita bakal ngelakuin. Waktu itu aku pikir kalau situasi krisis ini akan lama, kemudian aktivitas kita sudah bingung mau ngapain, saya belajar dari gini. Suatu hari sebelum COVID ini, saya ketemu dengan, saya sengaja membeli tanaman waktu itu. Saya sebelumnya nggak pernah bisa merawat tanaman, lalu saya memutuskan untuk mencoba hobi baru, yaitu merawat tanaman. Ya banyak yang mati juga sih, karena ya memang bukan nggak bakat, tapi memang saya belum pernah secara langsung beraktivitas dengan tanaman. Jadi ya ada yang mati, tapi saya jadi belajar gitu. Saya beli kaktus banyak, terus saya baru karena tak taruh dalam ruangan kena AC, membusuk gitu. Ya udah nih keliru nih kayaknya ini. Tapi itu jadi satu pembelajaran. Nah, yang menarik adalah waktu COVID ini, bahkan saya kepikir kayaknya kalau sampai saya nggak punya aktivitas, kayaknya saya harus ngelapin daun. Ngelapin daun. Kedengarannya aneh kan? Tapi saya jadi ingat sebelum COVID saya pernah datang, kalau setiap hari Jumat itu ada pasar tani. Nah, di Dinas Pertanian. Saya tuh ke situ sering kali ke situ setiap hari Jumat pagi. Kemudian saya ketemu sama dua ibu-ibu yang udah simbah-simbah seumuran simbah saya kayaknya. Beliau udah pensiun, kemudian jualan tanaman. Nah, jual tanaman di situ. Kemudian saya ngobrol waktu itu karena saya mau berangkat kerja. Saya pikir, wah kayaknya saya nggak sempet. Akhirnya saya bilang, Bu, saya boleh nggak? Ini Bu jual di rumah. Iya di rumah. Ya udah saya nanti kapan-kapan tak ke rumah Ibu aja gitu. Nah, saya ingat banget, saya ke rumah beliau, terus saya yang bikin saya adalah kaget adalah rumahnya itu dari depan teras sampai diajak ke samping sampai ke belakang itu penuh sama tanaman. Penuh gitu.
Kemudian pertanyaan saya cuma satu, Bu, ini Ibu ngerawat sendiri? Iya. Tinggal di sini sama siapa, Bu? Saya cuma sama adik saya, juga udah pensiunan, udah sepuh, berdua aja. Terus saya berpikir waktu itu, terus Ibu kalau kayak gini, kesehariannya aktivitasnya ngapain, Bu? Gitu. Ya kalau udah ini nanam, maka kenapa tanamannya penuh, lalu akhirnya karena sudah penuh ya mereka jual setiap hari Jumat itu. Jadi kayaknya mungkin juga bukan buat penghasilan ya, karena pensiunan juga. Tapi bagaimana dia tetap produktif di situasi pasca kerja gitu ya, kemudian dia harus tetap produktif agar dia tetap sehat. Nah, terus dia bilang, ini kadang ya Mbak, daun ini saya lapin. Nah, sesederhana itu, kebayang nggak? Jadi waktu saya mikir, ini lama-lama saya mau ngapain gitu ya, kayaknya lama-lama saya ngelapin daun deh. Itu bisa kejadian. Dan itu bukan hal konyol loh teman-teman. Itu soal merawat, soal menjaga, soal bagaimana kita menyalurkan kegelisahan kita, soal kita. Nah, itu tuh bagian dari bagaimana kita memahami diri kita gitu. Nah, jadi jangan bayangin hal-hal gede. Kalau saya sebetulnya sudah sampai tahapan, misalnya saya berpikir gimana caranya saya bisa bantu orang lewat orang lain gitu. Maka waktu itu saya bikin gerakan jual sesuatu, dikemas, selain ini bisa memutar ekonomi yang di sebelah sini, yang di sebelah sini punya niatan membantu karena berlebih ekonomi, hasil keuntungannya didonasikan lagi ke pihak yang lain. Nah, saya sudah sampai tahapan itu. Oke, nggak usah segede itu teman-teman. Misalnya gini, saya itu teman-teman, sekarang kalau kemana-mana selalu bawa 2 masker. Ya nggak saya pakai, maksudnya udah saya cuci nggak saya pakai. Waktu saya berhenti di perempatan, misalnya ada orang yang saya lihat belum pakai masker, lagi ngamen apa, terus saya buka jendela, terus saya berikan maskernya. Nah, sesederhana itu loh, gitu. Bikin aja sendiri bisa. Beberapa teman saya tuh bikin pakai donasi kain. Jadi kain-kain sisa-sisa itu didonasikan jadi masker yang bagus. Jadi dia menggunakan aganya. Saya cuma punyanya sisa kain. Dia akhirnya lalu oleh si jahit distribusikan. Nah, kekuatan kita itu di Indonesia itu adalah modal sosial itu menjadi kekuatan di Indonesia untuk bangkit. Sama kita sendiri harus bangkit karena apa? Karena kita itu menjadi satu kekuatan bersama. Kayak tadi yang Mbak Rina bilang, ya Mbak Rina ya, saya bahkan belajar banyak dari Mbak Rina. Mbak Rina tahu persis bagaimana situasi terpuruk saya. Paling terpuruk kayaknya ya Mbak ya. Dan kemudian sampai hari ini bisa sharing begini, sebetulnya itu belajar dari sebuah pengalaman yang panjang dan dalam gitu. Nah, tak kasih bocoran aja nih teman-teman, kalau aku ngelihat masih banyak. Jadi sebetulnya sebelum kasus udah diumumin COVID teman-teman ya, udah diumumin COVID di Indonesia udah diumumin, saya masih di Jakarta, saya kehilangan anak saya. Nah, anak saya meninggal, tapi nggak COVID, bukan karena COVID. Nah, jadi bayangin aja ya, teman-teman bayangin. Pada saat saya kehilangan anak saya, ditetapkanlah work from home. Jadi kamu bisa bayangin bagaimana caranya, satu, membiasakan diri untuk work from home, yang kemudian di situasi itu kamu juga harus bangkit. Ya, semuanya ada di rumah itu toh, kenangannya ada di rumah itu, ininya yang biasanya sebenarnya bekerja atau bertemu dengan orang itu menjadi pelarian yang paling jitu ya sebetulnya ya gitu. Tapi ya situasinya dirinya harus di rumah, yang kalau kita bayangin, wah kalau ada anak saya enak nih di rumah, kesempatan yang bagus untuk memperbaiki, misalnya dulu sering pergi, dulu sering ini gitu ya, tapi terus sekarang bagus. Enggak, justru saya harus ditempatkan pada situasi, harus di rumah, harus melihat semua kenangan,
merawat kembali semua kenangan dan harus tetap bekerja. Nah, itu tuh. Dan menghadapi situasi COVID ini. Jadi sebetulnya tadi kalau saya bilang ini adalah proses panjang, kemudian sampai pada tahapan saya sudah tidak hanya mikirin diri saya, tapi mencoba mikirin orang lain, itu Mbak Rina tahu persis ya Mbak, bagaimana babak belurnya saya di 2 minggu. Atau mungkin masih sih sampai sekarang, tapi paling tidak saya sudah bisa sharing ini, itu sudah menjadi hal yang capaian. Dan saya, sama kayak yang Mbak Rina bilang, saya selalu mencoba memberikan mengaspirasi diri saya sendiri, mengasih penghargaan ke saya sendiri. Oh, saya udah naik level nih ke tahap ini. Oh, saya udah naik level nih ke tahap ini. Oh, saya udah naik level nih ke tahap ini. Terus jangan lupa berterima kasih sama tubuh sendiri, diri sendiri. Maksudnya berterima kasih sama tubuh, berterima kasih sama diri sendiri, dan ya berterima kasih sama Tuhan gitu. Tapi maksud saya adalah jangan pernah ragu untuk mengapresiasi diri sendiri. Caranya macam-macam. Caranya misalnya kamu pengen ya bilang aja. Kalau dulu saya tuh belajar gini waktu saya nggak bisa jalan. Saya diajarin sama si terapi saya bilang gini, Mbak gitu. Kamu ajak ngomong kakimu gitu. Aku waktu itu aku pikir konyol juga ya gitu. Tapi Mbak diajak ngomong gini. Dulu kamu nemenin saya jalan. Nah, sekarang saya kepengen kita bisa jalan lagi gitu. Nah, itu diajak ngomong. Oh, ternyata itu punya manfaat untuk menstimulasi dan menghargai. Terus kemudian ya udah nggak apa-apa. Kalau pas nggak mau, nggak sakit banget buat jalan, dia bilang gini. Aku selalu bilang gini ke kaki. Ya udah, sekarang nggak apa-apa. Kamu belum mau jalan, belum mau bareng sama aku lagi jalan gitu. Tapi aku udah terima kasih loh sampai usia segini, saya usia 31 tahun, kamu udah mau terus nemenin aku jalan. Nah, kalau nanti udah siap, kamu bisa ya, kita bisa jalan lagi. Gitu. Nah, itu bagian kita berterima kasih pada tubuh kita gitu. Jadi, jadi teman-teman semua, kamu tuh nggak sendiri. Nah, kalau situasimu buruk, ada orang yang mengalami situasi yang lebih buruk lagi. Misalnya, ya saya waktu itu ngerasa saya itu paling buruk ya ini kondisi saya gitu. Tapi begitu saya ngelihat bagaimana keluarga para medis yang kemudian sudah bekerja dan ternyata terpapar juga dan meninggal, itu kan situasinya jauh pasti lebih menyakitkan ya bagi keluarganya. Jadi waktu saya pikir saya situasinya paling buruk, ternyata enggak gitu. Ada banyak situasi yang lebih buruk dan saya harus mensyukuri itu gitu. Nah, itu teman-teman, kalau closing statement saya sebetulnya jangan pernah takut atau jangan pernah malu untuk memberi penghargaan pada tubuh sendiri, diri kita sendiri. Ya, kalau orang lain bisa menghargai kita, kenapa kita sendiri nggak bisa berterima kasih sama tubuh kita sendiri? Mungkin itu sih, Tantri, kalau dari saya. Karena itu salah satu bagaimana kita bisa menjaga kita tetap waras di situasi krisis ini. Gitu. Itu Tantri, terima kasih. Mbak Rina, terima kasih. Dokter Sinta, terima kasih ya. Iya, baik Mbak Putri, terima kasih Mbak Putri yang juga sudah bersedia berbagi gitu. Ternyata jangan, kalau saya selalu coba menenangkan diri gitu. Kita bukan satu-satunya orang yang menderita gitu ya, masih banyak di luar sana tuh yang mungkin tidak seberuntung kita, tidak senyaman kita gitu hidupnya. Jadi tetap harus selalu bersyukur dan kita coba mengatasi apa yang jadi kegelisahan kita sendiri gitu. Kalau dirasa diri sendiri belum mampu ya coba minta bantuan orang lain gitu, dan jangan sungkan untuk coba membuka ruang-ruang tersebut. Buat teman-teman yang butuh konsultasi nih, kita ada layanan yang masih beroperasi juga, ada konsultasi online Unala. Silahkan teman-teman bisa kirim WA di 0811 2555 390. Nanti akan dibantu oleh admin customer line kami yang akan meneruskan pertanyaan teman-teman ke Dokter Mitra Unala gitu. Kemudian buat teman-teman tadi ada 3 penanya dan teman-teman yang sudah ikut berpartisipasi, ada Kak Sarah, ada Kak Risma Prawira,
dan ada Kak Amrita Aurora. Nanti akan dihubungi oleh tim kita untuk diberikan merchandise Unala gitu ya. Jadi kalau tadi sudah registrasi, mohon untuk jangan keluar dari grup WhatsApp dulu. Nanti untuk kita berikan info terkait pemberian merchandise kita gitu ya. Buat Mbak Rina, buat Mbak Putri dan juga Dokter Sinta gitu tadi, terima kasih banyak yang sudah membantu menjawab kegelisahan atau pertanyaan teman-teman di masa pandemi ini. Terima kasih sekali lagi. Untuk selanjutnya saya sama-sama Mbak Rina. Nanti kita gabung lagi ya Mbak kalau ada sesi-sesi selanjutnya. Dan nanti malam kita masih akan ketemu dengan Unala. Ada Mbak Putri lagi di live Instagram kali ini. Kalau kemarin ada Rahel Amanda di program Muda Menginspirasi. Nah, kali ini kita akan ketemu dengan remaja lokalnya Jogja gitu ya. Ada Kak Firman, dia seorang Dimas Diajeng atau putra daerah juga, duta wisata, kemudian aktif sebagai MC dan penyiar radio maupun MC TV maupun di radio juga. Gitu. Jadi teman-teman nanti kita akan belajar dengan teman-teman muda yang menginspirasi, yang sudah meniti karir sejak sangat muda. Gitu. Nanti kita akan dengar di channel Unala. Ingat, jam 8 malam di @unala. Mungkin itu dari saya. Jangan lupa juga untuk terus mengikuti konten-konten media sosial Unala, website, dan juga Facebook dan Twitter Unala. Karena kita akan mengundang juga tokoh-tokoh menarik lain yang nggak kalah menarik, gitu kita akan terus update. Gitu. Mungkin itu dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan dalam membawakan sesi diskusi pada hari ini. Gitu. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Terima kasih, selamat sore.